Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mungkin anak-anak tidak asing dengan Bapak ya, karena waktu kelas 7 Bapak juga sudah berhadapan dengan kamu semua. Sekarang anak-anak sudah berada di kelas yang baru. Jadi pertama-tama sekali Bapak ucapkan selamat kamu di kelas 8. Mudah-mudahan kamu akan lebih giat lagi ya, supaya kau bisa lancar ke kelas berikutnya. Mata pelajaran yang Bapak bawa tetap sama, prakarya atau PTD. Pada awal pertemuan ini, bab yang akan kita bicarakan adalah sumber daya air. Kalian semua lihat ke depan. Sumber daya air berasal dari bumi dan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu pengertiannya seperti apa, Nana? Ya. Dia terus ada, ya, seperti air yang kalau kita pakai sehari-hari di rumah. Ya. Air kita ambil, dia akan tetap ada. Ya. Sumber air yang di rumah itu melalui PDAM. Proses penjernihan air, ya. Kita tahunya sudah ada dalam kerangan, dalam bak kita yang kita pakai, ya. Di sumbernya itu adalah dari air baku yang diolah kemudian mengalir ke rumah kita. Nah, sekarang sumber air bakunya itu yang dimaksudi dengan yang dapat diperbarui. Diperbarui seperti apa dia mekanismenya? Itu berasal dari air hujan, ya, air hujan. Jadi kalau kita mundur lagi ke belakang, air hujan itu dari mana? Dari air yang ada di permukaan laut, dikenai oleh sinar matahari, ya, yang sifatnya panas. Kemudian dia akan menguap, kemudian akan naik dia ke atas, sampai di atas dia berubah menjadi titik-titik air. Kemudian dia turun kembali sebagai hujan. Begitu dia turun sebagai hujan, dia meresap ke dalam tanah atau batu-batuan, kemudian nanti dia keluar lagi sebagai mata air, ya. Nah, dia keluar lagi sebagai mata air. Itu secara meningkat, secara berturut-turut, itu yang disebut dengan dapat diperbarui. Dan jadi tidak habis-habisnya di alam ini, ya. Jadi kita tahu semua bahwa alam ini, dunia kita yang kita tinggali ini, itu 2/3 itu terdiri daripada air, ya. Lautan itu ada 2/3-nya. Jadi hanya 1/3 saja yang dihuni oleh manusia, ya. Nah, kalau di sini anak-anak, kita wajib bersyukur ya, nak, bahwa kita disiapkan air oleh Allah, ya. Tanpa air kita tidak bisa apa-apa. Mulai dari pagi sampai kamu tidur kembali, tetap air selalu ada di diri kita, selalu kita bubuhkan, ya. Nah, sekarang kita lihat sumber daya berdasarkan bumi dan tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi diperbarui yang setelah Bapak jelaskan tadi. Di sini hanya kita lihat adalah air permukaan dan air tanah. Maksudnya apa, Nana? Air yang sudah jatuh ke bumi, ya. Kita tidak masalahkan lagi air hujannya, tapi air sudah masuk ke dalam bumi, ya. Dia akan meresap ke dalam bumi dan keluar lagi sebagai mata air, ya. Dia akan menjadikan air permukaan. Air permukaan ini maksudnya air yang langsung bisa kita ambil dari permukaan, ya. Seperti kalau kita lihat sungai di kota kita ini, ada sungai yang paling besar, Sungai Musi. Kita langsung bisa mengambilnya di permukaan air, ya. Bahkan kalau kita lihat air Sungai Musi yang ada di kota kita ini bukan saja untuk minum, bukan saja untuk keperluan, tapi untuk alat transport yang kita lihat, ya. Jadi kalau kita berdiri di atas jembatan Ampera, banyak sekali perahu atau motor yang semuanya itu menggunakan sarana air yang seperti itu. Itu air permukaan. Kemudian air tanah. Air tanah itu air yang masih ada di dalam tanah, yang seperti itu, ya, yang belum diolah dan dia ada di dalam tanah, yang seperti itu. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang Bapak jelaskan air permukaan. Kalau tadi Bapak beri gambaran seperti air sungai Musi kita ini, dia air permukaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada permukaan air, ya, di sampingnya ada gunung, ya, air permukaan. Jadi air yang langsung bisa kita ambil, ya. Kemudian
air sungai. Nah, ini kita lihat ada air sungai di sini sampingnya ya. Jadi danau, sungai merupakan air permukaan yang persediaannya tidak terbatas di bumi ini, ya. Dia tidak akan habis dengan proses sirkulasi yang Bapak gambarkan tadi. Air laut menguap, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia turun lagi sebagai hujan, ya, masuk ke dalam tanah sebagai mata air, dia keluar, ya, menjadi air permukaan tadi, ya, bisa merupakan danau yang kita lihat di gambar kita ini, ya. Kemudian dia juga bisa merupakan air sungai, ya, seperti Sungai Musi yang Bapak katakan tadi, merupakan air permukaan yang persediaan tidak terbatas di bumi kita ini. Ya. Kita lihat selanjutnya air tanah. Ya. Air tanah merupakan jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Ya. Jadi air tanah yang kita pakai sehari-hari sekarang ini adalah air tanah. Ya, air tanah. Karena itu tidak dianjurkan ya anak-anak kita menggunakan air yang bukan air tanah, misalkan air hujan yang kita pakai untuk minum, itu tidak dianjurkan. Cuma tidak apa-apa, ya, tidak membahayakan, bukan tidak membunuh, tapi tidak dianjurkan. Mengapa gitu anak-anak? Karena air yang langsung dari air hujan itu tidak mengandung mineral, ya, dia tidak mengandung mineral. Ya. Nah, mineral itu dibutuhkan sekali manusia ini, ya, manusia membutuhkan mineral untuk kehidupannya. Ya, nah kalau dia berasal air tawar yang terdapat dalam tanah itu banyak sekali mengandung mineral. Nah di sini anak-anak, jadi kalau kita teliti lagi, dari mana mineral itu? Mineral yang ada di dalam tanah itu dari mana? Ya, entah dari mana. Itu kuasa Allah. Lagi-lagi kita harus bersyukur dengan Allah. Ya, bahwa kita mempunyai air tanah, disiapkan oleh Allah. Air tanah tadi yang sudah lengkap sekali dengan, ya, mineral-mineralnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sehari-hari. Seperti itu. Di air tanah merupakan air tawar yang terdapat di dalam tanah. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, air tanah itu terbagi atas dua di sini, air tanah yang dangkal dan air tanah yang dalam. Ya. Air tanah yang dangkal itu merupakan jenis air tanah yang dapat ditemukan pada air tanah yang tidak jauh dari permukaan tanah. Ya, dia tidak jauh, air dangkal. Ya. Kemudian air tanah dalam adalah merupakan jenis air tanah yang berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Ya. Jadi dibagi dua seperti ini. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat struktur bumi kita ini ya, anak-anak, dia berlapis-lapis. Dia berlapis-lapis. Ya. Nah, pada lapisan atas, ya, pada lapisan atas, kemudian di bawah sampai kurang lebih 3 atau 4 lapisan itu masih digolongkan dengan air tanah yang dangkal. Air tanah yang dangkal itu masih bisa diperoleh dengan hal yang gampang. Orang buat sumur, ya, kadang sampai 9 meter, 10 meter kita sudah dapatkan airnya, ya, air tanah dangkal. Nah, kemudian air tanah dalam adalah merupakan jenis air tanah yang berada pada lapisan tanah jauh ke dalam. Nah, ini kalau yang dalam ini dia dalam sekali, ya, dalam. Nah, kemudian kita harus menggunakan alat, ya, sampai berpuluh-puluh meter. Dia di dalam tanah, pada lapisan yang paling bawah di tanah. Ya, nanti kalau kita pelajaran geografi itu kita ada istilah geotermal, ya, ada biasa geotermal, tapi di luar pengetahuan ini ada geotermal. Geotermal itu adalah air yang dipanaskan. Tapi yang panaskan siapa? Bukan manusia. Yang panaskan itu alam. Ya, dari mana alam itu? Ya Allah yang adakan. Ya lagi kita harus bersyukur dengan Allah. Kita bisa dengan alam yang dia disebutkan geotermal atau panas bumi yang kalau sekarang sering digunakan untuk penggerak generator listrik itu geotermal, panas bumi yang ada dalam api itu air yang dipanaskan. Hanya saja dia tidak merupakan air lagi, dia merupakan suatu uap atau steam istilahnya, seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini tadi, ini air tanah dalam istilahnya, ya. Air tanah dan diperoleh dengan cara mengebor dan dapat diberikan langsung ke rumah-rumah atau sumur-sumur. Ini yang tidak dalam, salah tadi. Ya, dan akan Bapak sambung lagi, ya, mengenai penyediaan air ini pada pertemuan berikutnya.